Tapi kebetulan kalau dinaikkan boleh tanya kalau dengan Kak Agatha. Bagaimana Kak kalau agamanya itu bagus terus perbuatannya nggak bagus itu gimana Kak? Kalau menurut Kak Agatha. Agamanya bagus, iya. Perbuatannya nggak bagus. Iya. Oke. Free will. Setiap orang itu punya kebebasan. Jadi kalau agamanya bagus, perbuatannya tidak bagus, artinya dia tidak menjalankan agamanya ini dengan baik. Itu. Oleh sebab apa? Setiap orang punya free will, punya kehendak bebas. Gitu kayaknya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Punya pandangan bebas gimana Kak? Setiap orang itu diberikan kebebasan oleh Tuhan Yesus mau mengerjakan keselamatan atau tidak mengerjakan keselamatan. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan konsekuensi dari setiap apa yang kita pilih. Itu. Di dalam Alkitab juga dikatakan ya, setiap orang meletakkan dasar dari bangunan imannya itu adalah Yesus Kristus. Entah dia mau membangun di atas dasar emas, di atas dasar permata, perak, kayu atau jerami. Ya, yang dimaksud dengan emas, permata, perak atau jerami ini adalah perbuatan kita. Apakah perbuatan kita seperti emas atau perbuatan kita seperti perak atau kayu atau seperti jerami? Sebab hari akhir itu akan ditunjukkan dalam api. Kita semua ini seperti diselamatkan keluar dari api. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat 13. Dikatakan jadi tiap-tiap orang orang itu memikul tanggungannya. Oh iya. Iya, jadi kalau kamu membangun iman kamu kepada Yesus dengan perilaku yang seperti emas, maka ketika hari penghakiman itu, Tuhan itu kan tampak dengan nyala apinya. Kalau perbuatanmu seperti emas, ketemu dengan apinya Tuhan Yesus, ya kamu semakin murni. Nah, ada lagi yang seperti batu permata dan perak, itu juga bertahan dan murni, namun setingkat di bawah emas. Ada orang yang perbuatannya seperti jerami atau kayu bakar, ketemu dengan apinya Tuhan Yesus, ya dia jadi abu. Angus. Iya, jadi debu. Jadi dia akan menderita kerugian kalau dia sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak membangun imannya itu atas dasar perbuatan yang baik, ya dia akan menderita kerugian. Seperti itu. Jadi sebagus apapun agamanya, kalau dia tidak merealisasikan imannya itu dengan perbuatan yang benar, ya dia sama saja seperti kayu atau jerami tadi, gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Iya. Oke. Gitu ya. Jadi saya kan banyak bergaul dengan teman-teman Katolik, teman-teman Protestan. Tak pikir-pikir kok pinter ngomong teori tok, itu perbuatan dan bukti kok banyak yang kurang bener. Kenapa Tuhan tunjukkan setelah saya masuk Kristen, Tuhan memang tunjukkan hal orang-orang seperti ini. Saya cuma gitu aja. Tapi bukan gini Pak, kita itu tidak boleh kecewa kepada orang lain, sebab pengharapan kita itu di dalam Yesus. Jadi kalau Bapak menilai orang lain itu, misal sudah Katolik, sudah Ortodoks, sudah Protestan, dan dia tidak baik, bukan artinya kita itu harus menghakimi mereka, gitu. Nah, boleh. Karena begini Pak, di dalam iman Kristen dikatakan ya, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengatakan ternyata orang Kristen nggak semuanya baik, ternyata orang nggak semuanya seperti yang diteorikan gitu. Kita tidak boleh mengatakan itu, tetapi kita itu lebih kepada introspeksi diri. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan gitu. Bahkan
di dalam Alkitab dikatakan kita ini harus menempatkan diri kita yang percaya kepada Yesus ini seperti seorang pencuri yang sedang didakwa. Iya, iya. Kenapa kita harus memposisikan kita sebagai seorang pencuri yang sedang didakwa? Kita itu memohon belas kasihan si hakim tadi, gitu. Jadi jangan ada yang menganggap dirinya tidak berdosa. Ingat ya, pencuri itu artinya adalah orang yang berdosa. Kita semua ini adalah orang yang berdosa, jadi kita nggak boleh menunjuk dosa orang. Dosa kita juga belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Maksudnya nggak boleh nggak boleh nunjuk. Maksudnya adalah kita semua di hadapan Tuhan harus seperti seseorang yang terdakwa, jangan sebagai pendakwa. Iya. Kalau kita sebagai seorang terdakwa artinya apa? Kita mohon belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita posisinya sebagai pendakwa, ya kita akan menjadi hakim. Begitu. Sementara yang mendakwa menurut Alkitab itu adalah iblis. Iblislah yang suka mendakwa kita. Gitu Pak. Jadi siapapun orangnya, apapun gerejanya, kalau dia tidak baik, ya kita tidak boleh mengomentari itu. Yang penting kita jangan sama seperti mereka. Contohnya iblis yang mendakwa itu gimana, Mbak, maksudnya? Ya dia selalu contoh ya. Bapak itu nggak suka sama orang yang kata Bapak tadi itu. Mungkin karena dia perbuatannya nggak sesuai dengan teorinya. Nah, Bapak itu mendakwa dia barusan. Nah ini yang kayak tadi Bapak bilang, ternyata nggak semua orang Katolik itu baik. Nah itu iblis itu sudah bermanifestasi melalui pikiran kamu. Iblis itu pendakwa. Nah direalisasikan melalui pikiran kamu. Kamu dipakainya sebagai alat untuk mendakwa orang lain. Contohnya nyata tadi barusan. Iya. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Kita mengurusi kebenaran diri sendiri gitu aja. Itu Kak. Ya, kamu ya kita semua itu harusnya minta belas kasihan Tuhan. Ya. Terus kita mengurusi kebenaran Kita semua ini orang berdosa, Pak. Iya, keturunan Makanya kita nggak boleh menghakimi orang lain. Iya, keturunan Adam dosa waris. Kalau kita lihat ya, kata Lazarus begini, waktu Lazarus melihat orang mencuri kendi, Lazarus bilang gini, kendi mencuri kendi. Tanah liat mencuri tanah liat. Nah, sama seperti kita, sama seperti yang ditulis-tulis Yesus di bawah, yang waktu ada seorang pezina, Yesus nulis-nulis kan, nyoret-nyoret di tanah. Tahu nggak Bapak tulisan yang ditulis Yesus itu apa? Gak tahu. Tanah menghakimi tanah. Tanah menghakimi tanah. Iya, manusia berdosa menghakimi manusia berdosa lainnya. Itu yang ditulis Yesus. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Pas ada perempuan berzina itu ya? Iya, makanya Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dialah yang duluan melempar wanita ini. Akhirnya nggak ada yang melempar. Kenapa? Karena semuanya berdosa. Nah, kita itu hidup harus seperti itu. Jangan merasa kita ini pantas menghakimi orang lain, sementara kita juga berdosa. Gitu. Makanya tidak boleh tanah menghakimi tanah. Jadi kalau melihat mereka yang hanya pinter-pinter maaf lagi ya, hanya pinter ngomong, pinter teori, terus kalau ditanya Alkitab aja, waduh pandainya menjelaskan banyak-banyak, tapi perbuatan dan bukti kok nggak cocok. Sikap kita gimana menghadapi mereka itu, Kak Adek? Oke. Lihat kepada dirimu, apakah kamu juga pinter ngomong? Ternyata kamu tidak lebih pintar ngomong Injil gitu. Nah, mereka yang memberitakan Injil itu sebenarnya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun mereka belum bisa merealisasikan dalam dirinya. Setidaknya ada sesuatu yang lebih baik mereka lakukan dibandingkan kita sendiri gitu. Kalau kita yang tidak pernah menginjili orang lain, gitu kan. Nah, sebenarnya pekerjaan kita lebih tidak ada dibandingkan mereka itu. Pekerjaan maksudnya? Ya kan, Bapak kan sedang mengomentari orang-orang yang berapologetika, tapi kelakuannya nggak bagus, itu kan?
Bukan berapa. Pinter ngomong Alkitab. Iya, oke. Paham saya. Bapak kan sedang mendakwa orang-orang yang pintar bicara Alkitab tetapi tidak melakukan, kan? Ya toh. Saya mengomentari orang yang pandai bicara Alkitab tapi perbuatan dan bukti kok nggak cocok gitu loh, maksud saya nggak cocok. Kadang perbuatan mereka juga jelek gitu loh, maksud saya. Terus? Ya, saya paham. Tetapi apa yang seharusnya Pak Hikmat ini lakukan? Ya Bapak berhenti mengomentari orang. Karena dengan mengomentari orang, kita itu bisa salah-salah kata. Gitu. Contohlah teladannya Bunda Maria. Teladannya Bunda Maria itu tidak pernah dia menceritakan segala sesuatu kepada orang lain. Dia menyimpan segala sesuatu di dalam dirinya. Gitu. Sebenarnya banyak yang kita teladani orang-orang yang di dalam Alkitab itu. Salah satunya adalah Bunda Maria. Dia tidak sejenis perempuan yang banyak gosip, banyak ngomong, bahkan dia hanya memberi kesaksian ketika ditanyai sama Lukas. Begitu. Kan ada ayatnya di dalam Alkitab, Bunda Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Gitu. Jadi bagusnya seperti apa kita terhadap orang-orang yang pintar bicara Alkitab tetapi tidak melakukan, ya kita tidak perlu mengomentari. Iya. Tapi kita tetap berkawan atau bekerja sama yang baik gitu dengan mereka juga ya. Ya, melakukan yang terbaik. Begitu. Iya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Hikmat? Cukup itu. Ya, Tuhan memberkati Pak Hikmat. Semoga selalu setia di dalam Tuhan Yesus. Iya. Bukan saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati pelayanan Kak Agatha. Amin. Gitu. Ini baca Amsal aja Pak katanya. Itu bagus itu nasihat. Iya. Halo, Bang Black Hole. Ya, selamat malam, Mbak. Manggil Mbak aja ya, Mbak. Silakan. Aku kalau perempuan Indonesia yang seumur Anda itu senangnya manggilnya Mbak. Entah dari suku mana-mana, pokoknya Mbak. Aku pertama minta maaf dulu, Mbak. Tadi malam itu mati sendiri, HP-nya ngedrop. Jadi, Jadi lanjut masalah tadi malam kamu membahas tentang makrifat itu kan. Jadi makrifat dalam Islam itu mengenal diri dulu baru mengenal Tuhan. Yang dikenal dari Tuhan apanya? Sifatnya. Maha Rahman dan Maha Rahim. Gini cara mengenalnya, jangan dipotong dulu ya. Kita dikasih perut, ada rasa lapar, ya kan? Tapi kita juga disiapin makanan, padi, jagung, dan sebagainya. Bayangkan kalau manusia hanya dikasih perut dan rasa lapar saja, sementara dunia yang luas ini isinya cuma batu aja, kan nggak mungkin. Nah ini letak dari keadilan dan Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, ini kita mengenal sifatnya. Dikasih mata penglihatan, tapi ada juga dikasih pemandangan yang indah dipandang. Lah kalau misalnya dikasih mata terus dunia ini gelap kan nggak mungkin. Nah, itu caranya. Telinga pun demikian. Dan maafin ya, saya nggak ngomong jorok, tapi ini gambaran aja bahwa saya laki-laki dikasih kejantanan ya kan, dan nafsu, sementara dunia nggak ada perempuannya, itu nggak mungkin. Jadi laki-laki kamu saya kasih jantan, saya kasih perkasa, kamu juga saya kasih pasanganmu, itu. Jadi tak mungkin itu lah. Bentuk keadilan Tuhan. Itu bentuk keadilan. Itu cara kita mengenal sifatnya. Oke.
Terus nah itu seperti itu marifat ya. Jadi pertanyaan saya gini, mengenal sifatnya. kalau sifat manusia nih, contoh bapak laki-laki dikasih kejantanan, bapak laki-laki satu, pantasnya berapa perempuan untuk Anda? Tergantung kemampuan saya. Maksudnya Kalau gimana? saya- Kan ini bentuk keadilan Tuhan. Orang diciptakan dengan rasa lapar, disediakan nasi biar adil. Nah, Bapak seorang laki-laki. Menurut Bapak, yang pantas untuk kejantanan Bapak berapa wanita? Ya tergantung kejantanan saya, Mas, Pak. Kalau saya kuatnya sekali aja lemes, ya udah satu aja, nggak usah banyak. Tapi ada laki-laki yang memang juwantan sekali. Nah dia diwajibkan lebih dari satu supaya dia tidak selingkuh. Nah ini bagi orang yang otaknya cerdas. Tapi kan nggak semua laki-laki kan sama durasinya. Ada yang diberikan lebih dari satu supaya nggak selingkuh. Maksudnya gimana ini? Udah lebih dari satu supaya nggak selingkuh. Apa ini? Ya tergantung kejantanannya itu tadi. Ada belum pernah ya main sampai beronde-ronde. Saya bertanya tentang keadilan. Oke. Kita bicara tentang keadilan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Hawanya ada berapa? Awalnya ada satu, Mbak. Ya berarti bentuk keadilan Tuhan adalah satu laki-laki, satu perempuan. Kok tergantung kekuatannya? Gimana ini? Tapi faktanya memang demikian. Ada laki-laki yang luar biasa. Fakta. Jadi kalau istrinya nggak sanggup, itu loh bisa dimengerti. Ini nggak jorok ini ya. Mohon maaf, saya nggak jorok. Iya, fakta di lapangan bisa 2, 3, 4, 5 itu karena dosa, Pak. Itu karena dosa semuanya. Iya. Bukan bentuk keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ya seperti sendal kiri ya pasangannya sendal kanan. Itu adil. Kalau bicara keadilan Tuhan, satu laki-laki, 4, 5, 6 perempuan, itu bukan keadilan, namanya serakah. Ya tergantung kondisinya lah, Mbak. Ada orang yang Nggak ada. sok-sokan. Keadilan itu tidak ada term and condition. Keadilan Tuhan itu mutlak, Pak. Bukan sesuai dengan keadaan dan kondisi, enggak ada itu. Namanya adil. Berarti makanya lambang keadilan itu adalah timbangan. Di sini 1 kilo ya di sini 1 kilo. Nggak ada sesuai kondisi. Kapas sama batu tetap 1 kilo. Mau bentukannya kayak apa? Kalau saya pribadi ya sesuai dengan kondisi saya dari segi biologis, ekonomi, saya satu aja, ya kan? Tapi dari yang lain kan belum tentu sama dengan saya. Ada yang biologisnya kuat, ekonominya kuat, atau kasihan kalau istrinya cuma satu tiap hari, tiap malam Sekarang dihajar. saya tanya, Pak, Terus. bagaimana dengan laki-laki yang lemah sawat? Cocoknya kalau usah dikasih istri gitu? Iyalah, karena menafkahi per istri itu wajib Itu bukan hukumnya. bentuk keadilan, Bapak. Itu justru bentuk ketidakadilan. Tuh ada yang marah tuh kalau saya ngomong begini. Ini kalau bagi orang yang logikanya nyampe ya. Jadi poligami maksudnya. Balik lagi, Poligami Pak. itu Balik lagi tadi tentang ilmu makrifat ya. Ini kamu kejauhan. Ilmu makrifat itu adalah ilmu mengenal diri manusia lalu mengenal Allah. Kamu sudah mengenal dirimu? ya sedikit-sedikit, Pak. Tapi Loh, ingat, berarti kamu belum mengenal Allah kalau tapi begitu. konsep awal kita mengenal diri itu di Al-Quran digambarkan jelas. Ada cerita, bukan cerita, kejadian ya di zaman Nabi Adam dulu ya, ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya, ketika Adam diciptakan ini, kemudian ada diciptakan, Allah perintahkan seluruh malaikat itu sujud kepada Adam. Malaikat termasuk iblis, tapi iblis ya, seluruh malaikat. Nah, seluruh malaikat sujud kepada Adam memenuhi perintah Tuhan kecuali iblis.
Apa yang dikatakan? Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Hai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Ini kan perintahku." Iblis menjawab, dengerin, "Saya tidak pantas sujud di hadapan Adam. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Unsur api lebih hebat daripada unsur tanah." Paham? Ini mengenal diri. Apa itu? Egois. Pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya Merasa gini. diri hebat. Kamu mengenal dirimu dari siapa? Dari mana? Dari tuntunan Al-Quran, Mbak. Oke, Al-Quran itu dari Allah bukan? Ya, dari Allah ya. Makanya saya bilang, kamu tidak mungkin bisa mengenal dirimu kalau Tuhan yang tidak memperkenalkan dirimu. Itu yang kemarin saya jawab. Mustahil ada orang mengenal dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Justru manusia itu mengenal dirinya dari Tuhan. Itu sebenarnya sudah menjawab. Jadi kalau kamu mau memperkenalkan diri manusia, sebenarnya manusia tidak bisa mengenal dirinya. Yang mengenal diri manusia itu adalah Tuhan, bukan manusia. Makanya kita ini dituntun, Mbak. Wahyu itu menuntun ya. Jadi di sini peran seorang nabi itu dia menuntun umatnya. Saya belum mau ke sana. Pertanyaan saya, Pak, kita bicara tentang kodrat manusia atau fitrahnya manusia. Saya tanya kamu, fitrahnya manusia itu mati atau hidup? Ya, hidup dan dihidupkan dan dimatikan, Mbak. Kapan Tuhan mematikan manusia? Anda kalau belajar ma'rifatin dalam loh, Mbak. Gini, Mbak. Santai. Saya ini bodoh kok, Pak. Tenang aja, Pak. Anda kalau pintar kan nanti bisa ngajarin saya. Pertanyaan saya, Pak, ketika manusia diciptakan, apakah artinya diciptakan itu dimatikan? Mati dalam Islam itu ya, karena Islam memandang hidup ini sebuah proses perjalanan dari ketiadaan. Bukan itu pertanyaan saya. Ketika manusia diciptakan, apakah diciptakan itu definisinya dimatikan? Ya, diciptakan ya dimatikan itu untuk menguji siapa yang paling bertakwa. Bukan. Siapa yang paling baik amalnya. Anda tahu? Oke, saya ulangin ya, Pak. Penciptaan manusia itu adalah dari benda mati namanya tanah, lalu dihidupkan jadi manusia. Diciptakan jadi manusia artinya dihidupkan. Berarti mati itu bukan fitrahnya manusia. Mati itu, Mbak, bagian dari proses perjalanan. Nanti mati ya. Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanya adalah penciptaan. Ya, apakah ketika diciptakan manusia itu dimatikan? Dimatikan. Dihidupkan ya, diciptakan itu artinya dihidupkan. Itu dia, berarti mati itu bukan penciptaan. Penciptaan artinya menghidupkan. Kalau kita diciptakan artinya dihidupkan, maka mati bukan fitrah manusia. Sampai sini paham? Mati bukan fitrah manusia, bukan. Fitrah, apa makna fitrah menurut pandangan Anda? Iya, sejatinya dia. Fitrah, hakikatnya manusia. Fitrah dalam pandangan bersih, iya. Fitrahnya manusia, ya kan? Itu adalah hidup. Betul tidak? Iyalah. Mbak, kodrat tuh. Iya. Waktu manusia diciptakan, saya tanya, waktu manusia lahir itu fitrah nggak? Fitrah. Ya sudah. Itu waktu dilahirkan kan diciptakan. Waktu diciptakan pun Adam itu dia fitrah. Suci, nggak ada dosa. Itu fitrahnya manusia itu tidak berdosa. Kodratnya manusia itu tidak mati, betul? Pertanyaan saya, lantas kenapa manusia mati? Jadi gini, sebelum ke sana, mohon maaf, sebelum ke sana,
ketika dilahirkan dia menjalani hidup. Hidup inilah, sanggupkah dia menjaga kefitrahannya sampai mati? Maka mati itu hanya untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ini konsepnya, Pak. Jadi, nah itu tadi, jadi pertama aku ceritakan tadi tentang iblis tadi itu, itulah orang menjaga itu enggak. Kalau dia sanggup menjaga itu, maka fitrah yang lahir itu bisa dibawanya. Makanya di Al-Quran itu ada ayat, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak berfungsi kecuali mereka yang kembali menghadap Allah dengan fitrah, kalbin salim, hati yang bersih. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, ya saya sudah paham ketika diciptakan itu manusia itu semuanya fitri atau fitrah, itu namanya tidak berdosa, ya kan? Kodratnya pun tidak mati, kita sudah sepakat untuk itu. Pertanyaan saya, apa alasannya manusia itu mati? Yaitu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kamu, Mbak. Mati kok untuk menguji amal, Pak? Bagaimana sesuatu yang sudah mati diuji? Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh, ada motor sudah mati. Gimana menguji motor mati? Bukan begini, Mbak. Mati itu salah satu proses perjalanan hidup, perjalanan kita. Saya nggak nanya itu. Apa alasannya? Loh, kalau Anda bilang mati salah satu proses perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu sampai di hidup, namanya perjalanan hidup. Kalau sudah mati itu bukan perjalanan lagi, bukan hidup lagi. Bapak ini mau kemana sih? Konsentrasi, Pak. Tapi mati itu apa penyebabnya? Perjalanan hidup ya berarti berjalan ketika hidup. Itu tahu perjalanan hidup kan? Yang saya tanya Bapak, alasan kenapa manusia mati itu apa? Jawab. Kita bicara kodrat manusia nih, ilmu makrifat nih. Ya itu tadi, kalau Anda tanya kenapa manusia mati, ya. Orang kalau udah ditanya pasti stuck di sini. Pasti stuck. Dalam iman, apa? Itu gue udah yakin. Dia nggak ngerti kodrat manusia. Dalam iman Anda percaya akhirat nggak? Ada nggak akhirat? Kehidupan di akhirat? Saya, Pak, masih sama, Pak. Apa alasannya manusia itu mati? Pertanyaan saya, apa? Karena di dunia ini kan tidak ada yang kekal, semuanya berubah, berproses. Kekal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir, Pak. Manusia juga nggak saya bilang kekal, Pak. Tetapi tidak mati kan abadi, itu artinya. Pertanyaan saya, kenapa manusia itu mati? Karena sudah waktunya matilah, Mbak. Habis baterainya. Dan kematian itu sekali lagi sudah waktunya maksudnya gimana? Oke, kalau memang kata Bapak sudah waktunya, kenapa manusia waktu hidupnya itu berbeda-beda? Katanya adil. Mau apa? Mana pertanyaan saya jadi bingung. Makanya kamu saya bilang kamu belum mengenal kodratmu sebagai manusia. Itu baru pertanyaan saya, kenapa manusia mati? Pertanyaan saya berikutnya, kenapa manusia berdosa? Manusia berdosa itu karena dia tidak mengikuti petunjuk, ya. Ya, berdosa dengan tidak mengikuti petunjuk itu similar. Pertanyaan saya, kenapa manusia tidak mengikuti petunjuk itu? Itu sama dengan kenapa manusia berdosa. Sama itu. Ada satu, ya, mungkin dia belum pernah mendengar petunjuk itu disampaikan kepada dia, atau yang kedua, dia sudah mendengar petunjuk itu sampai kepada dia, tapi hatinya condong mengikuti iblis, artinya tidak mau mengikuti petunjuk itu. Karena ini ada dua versi iblis. ini. Karena condong